Kalau kami mulai dari modul 2 dulu boleh nggak, Mem? Setelah masuk PMM dan fitur sertifikasi pendidik, maka guru yang sudah yang merupakan peserta piloting ini harus melakukan konfirmasi data dulu Bapak Ibu ya. Setelah data terkonfirmasi, baru kemudian dapat masuk ke laman modul. Nah, di modul itu Bapak Ibu silakan mempelajarinya dan harus menyelesaikan semua modulnya. Setelah itu Bapak Ibu harus mengikuti post-test, mengisi post-testnya. Setelah post-test, baru kemudian Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi jurnal pembelajaran. Nah, kalau sudah selesai modul pembelajaran, itu artinya seluruh proses pembelajaran mandiri untuk 3 modul tersebut sudah selesai. Dan jika sudah selesai, Bapak Ibu sudah bisa mendaftar di UKPPG. Oke. Nah, ini mata pelajaran, Bapak Ibu mungkin sudah tahu. Kita ada 3 mata kuliahnya. Yang pertama adalah prinsip pengajaran dan asesmen, itu 4 SKS, pembelajaran sosial emosional 3 SKS, pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus 2 SKS. Jadi totalnya ada 9 SKS Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu tuntaskan. Ini adalah estimasinya. Ingat Bapak Ibu, ini adalah estimasi ya, bukan berarti harus selesai 12 hari, no. Tapi ini adalah estimasi yang kita berikan Bapak Ibu untuk bisa menyelesaikan setiap modul. Jadi setiap mata kuliah itu ada 1 modul yang sudah kita rancang sedemikian rupa agar Bapak Ibu benar-benar bisa memahami, berinteraksi dengan modulnya melalui platform PMM. Jadi ini hanya estimasi, Bapak Ibu bisa lebih cepat atau bisa lambat dari ini ya. Jadi ada estimasinya. Kalau untuk modul 1 sekitar 12 hari, modul 2 ada 10 hari, modul 3 mungkin sekitar 7 hari. Jadi totalnya 29 hari. Sekali lagi, ini hanyalah estimasi waktu pembelajaran. Bapak Ibu punya kemampuan yang berbeda, punya daya tangkap berbeda, daya pemahaman yang berbeda, sehingga bisa berbeda pula tentang speed atau kecepatan Bapak Ibu untuk memahami ataupun menyelesaikan masing-masing modul tersebut. Ya Bapak Ibu ya, sampai di sini so far so good ya. Mudah-mudahan udah paham. Nah, ini Bapak Ibu alurnya. Jadi Bapak Ibu akan diminta untuk membaca modulnya. Nah, saya sebutkan tadi masing-masing modul kan masing-masing mata kuliah itu ada 1 modul Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah kemarin saya itu salah satu pendamping para penulis modul ini ya. Jadi di sini Bapak Ibu yang setiap modul atau setiap modul mata kuliah itu terdiri dari beberapa topik. Kalau Bapak Ibu perhatikan gambar ini kan ada topik 1, topik 2, kemudian titik-titik topik N. Karena setiap modul itu tidak sama jumlah topiknya Bapak Ibu. Ada yang topiknya hanya 2, ada yang topiknya 3, ada yang topiknya 4. Tapi prosesnya sama semuanya. Jadi setiap modul ada beberapa topik dan setiap topik Bapak Ibu ada beberapa langkah yang harus Bapak Ibu lakukan di PMM tersebut. Misalnya pada saat mempelajari modul 1, kemudian ikut topik 1, baca topik 1 materinya. Setelah Bapak Ibu baca topik 1, itu ada latihan pemahaman. Bapak Ibu harus mengerjakan latihan pemahaman. Kalau saya tidak salah itu ada sekitar 10 nomor yang harus Bapak Ibu isi sebagai latihan pemahaman Bapak Ibu terhadap topik yang sudah Bapak Ibu baca gitu. Nah, kalau sudah selesai latihan pemahamannya, maka Bapak Ibu akan diminta untuk menuliskan cerita reflektif tentang apa yang mungkin Bapak Ibu sudah pelajari, dikaitkan dengan apa yang Bapak Ibu sudah lewati dalam proses pembelajaran. Dan ini akan berulang di topik 2 dan juga topik-topik selanjutnya. Artinya Bapak Ibu ketika mempelajari 1 modul, maka harus menyelesaikan semua topik beserta langkah-langkahnya. Mudah-mudahan ini dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah selesai modul 1, Bapak Ibu bisa lanjut dengan modul 2. Mulai dari topik 1, topik 2, dan seterusnya dengan langkah-langkahnya dan seterusnya. Sampai dengan modul 3. Nah, ada yang tanya saya Bapak Ibu, kalau kami mulai dari modul 2 dulu boleh nggak Mem? Boleh.
Jadi Bapak Ibu bisa mulai dari modul 3 mau mulai dari modul 2, terserah, karena ini kan belajar mandiri. Tetapi syaratnya adalah Bapak Ibu harus menyelesaikan semua modul, dan itu akan terekam aktivitas Bapak Ibu itu semuanya di PMM. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu pastikan untuk mempelajari semua modul, semua topiknya, diisi semua tahapannya. Kalau sudah selesai modul 1, 2, 3, Bapak Ibu berarti sudah siap untuk post-test. Ya, Bapak Ibu untuk post-test ini pertanyaannya adalah pertanyaan SJT. Jadi situational judge test ya. Judgment test. Jadi Bapak Ibu akan ada beberapa set pertanyaan yang akan Bapak Ibu isi gitu ya. Dan Bapak Ibu akan diberi kesempatan misalnya langsung terlihat tuh ya, misalnya dari soal SJT ada 5, misalnya soal SJT dari 5 Bapak Ibu cuman benar 2 misalnya. Nah Bapak Ibu bisa ulang lagi sampai akhirnya mungkin bisa benar semua, sampai akhirnya Bapak Ibu benar-benar nyaman dan merasa bahwa oh saya sudah bisa mengerjakan semua post-testnya. Nah post-testnya ini sekali Bapak Ibu take itu akan berbeda dengan Bapak Ibu take lagi, tapi soal-soalnya adalah soal SJT ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah post-test, setelah Bapak Ibu sudah selesai post-test dan sudah nyaman dan sudah saya sudah nyaman dengan hasil post-test saya gitu, meskipun mungkin salah satu atau ada 2 yang salah gitu, tapi Bapak Ibu udah merasa nyaman gitu. Saya sarankan sih sebenarnya kalau boleh benar semua ya. Tapi kalaupun tidak ya tidak apa-apa. Bapak Ibu sudah bisa lanjut ke jurnal pembelajaranku. Nah di jurnal pembelajaranku ini Bapak Ibu akan memilih dari mana yang terbaik dari aksi nyata ataupun cerita reflektif yang sudah Bapak Ibu tuliskan ketika Bapak Ibu sedang mempelajari modul. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat apa yang sebenarnya harus dituliskan di situ. Nah, Bapak Ibu setelah selesai post-test, kemudian Bapak Ibu sudah menulis jurnal pembelajaranku, maka jurnal pembelajaranku Bapak Ibu itu akan divalidasi. Ya, setelah divalidasi, kalau sudah tercentang, udah divalidasi, baru Bapak Ibu bisa mendaftar di UKP PPG. Jadi sebelum Bapak Ibu kalaupun Bapak Ibu belum menyelesaikan pembelajarannya, kemudian belum mengikuti post-test dan apalagi belum menulis jurnal pembelajaran, itu Bapak Ibu tidak akan punya akses untuk ke UKP PPG. Semuanya harus selesai dulu, baru Bapak Ibu bisa mendaftar di UKP PPG. Nah Bapak Ibu ini kan kalau dilihat mempelajari modul ini, modul yang dipakai Bapak Ibu adalah modul dengan menggunakan alur merdeka. Kenapa? Supaya Bapak Ibu nggak bosan gitu ya. Biasanya kan kalau kita disuruh baca gitu, pokoknya baca, ini modulnya baca gitu. Habis itu latihan pemahaman. Nah, Bapak Ibu kami sudah memikirkan sedemikian rupa agar Bapak Ibu tidak mengalami kebosanan ketika membaca dan berusaha mempelajari modulnya. Makanya kita menggunakan alur merdeka, dan setiap tahapan pada alur merdeka itu Bapak Ibu kita memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik bagi Bapak Ibu untuk mau membaca gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, di setiap tahapan ini ada pertanyaan-pertanyaan pemantik dan ada yang harus Bapak Ibu lakukan. Contoh, mulai dari diri di alur merdeka untuk topik pendidikan inklusif. Nah, Bapak Ibu diharapkan untuk melakukan ini gitu ya. Kemudian ini pertanyaan pemantiknya yang saya bilang tadi. Ya. Jadi Bapak Ibu akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan menstimulasi Bapak Ibu untuk berpikir gitu dan akhirnya mau membaca modulnya. Ini Bapak Ibu adalah alur penggunaan fitur sertifikasi pendidik di PMM. Nanti saya lihat kalau misalnya Bapak Ibu ada bingung gitu ya, gimana ini Bu cara pakainya. Nanti ada video yang sudah disiapkan, mungkin Bapak Ibu sudah punya ya atau belum ya. Jadi ada video di YouTube yang sudah disiapkan oleh GTK atau Direktorat PPG supaya Bapak Ibu bisa lihat satu persatu. Dari sini saya masuk kemana, apa yang saya lakukan, itu ada video tutorialnya di YouTube ya.